Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirojul Fahmi dengan NIM 2112100060, kelas PAI 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada pengertian evaluasi dan kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Sedangkan kurikulum merupakan keseluruhan kegiatan yang dirancang sekolah untuk memberikan berbagai pengalaman kepada siswa, baik di dalam ataupun di luar kelas. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan atau feedback bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum. Pemahaman tentang evaluasi kurikulum dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian kurikulum yang beragam menurut para pakar kurikulum. Hamid Hasan tahun 2009 mengartikan evaluasi sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Tiller dalam Muhammad Zaini 2009-143 menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau terrealisasikan. Sedangkan pengertian evaluasi menurut Ruthman and Mowbray 1983 ialah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcome suatu proses yang berguna untuk proses membuat keputusan. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Grayson 1978, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Menurut Hilda Taba dalam Muhammad Zaini 2009, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berkaitan dengan proses dan pengembangan individu anak didik. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang menjadi pedoman dan pegangan dalam proses pembelajaran. Konsep penekanan evaluasi kurikulum. Konsep kurikulum yang menekankan isi memberikan perhatian besar pada analisis pengetahuan baru yang ada. Sangat mengutamakan peranan diseminasi. Meskipun seandainya kurikulum itu kurang baik, mereka dapat memaksanya melalui jalur birokrasi. Konsep situasi menuntut penilaian secara rinci tentang lingkungan belajar. Sangat mementingkan persiapan unsur-unsur yang terkait. Konsep organisasi memberi perhatian besar pada struktur belajar. Perbedaan-perbedaan dalam rancangan tersebut mempengaruhi langkah-langkah implementasi selanjutnya. Strategi penyebaran sangat mengutamakan latihan guru. Peranan evaluasi kurikulum. Dilihat dari berbagai konsep kurikulum, evaluasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Jika seseorang ingin memahami dan mengembangkan kurikulum, maka ia wajib mempelajari tentang evaluasi karena evaluasi merupakan konsep yang melekat pada kurikulum. Kurikulum sangat penting untuk dievaluasi dan dikembangkan secara baik dan berkelanjutan yang memacu para pelaksana kurikulum di sekolah yang siap pakai, aktif dan kreatif serta mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan yang ada di dalamnya. Peranan evaluasi kurikulum khususnya dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan. Evaluasi berbagai moral judgment atau penilaian. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan berikutnya. Evaluasi dan penentuan keputusan. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum itu sangatlah banyak. Misalnya,
guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, para pengembang kurikulum, dan sebagainya. Evaluasi dan konsep nilai. Evaluasi dan konsensus nilai. Dalam berbagai situasi pendidikan serta kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum, sejumlah nilai-nilai dibawakan oleh orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan penilaian atau evaluasi. Ujian sebagai evaluasi kurikulum. Ujian memberikan dasar evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan belajar. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Sejak diperkenalkan sistem ujian atau tes untuk umum di Amerika Serikat dan negara-negara lain, pengukuran yang terbentuk umum atau publik tersebut merupakan salah satu model evaluasi dalam pendidikan. Keberhasilan dalam ujian pengetahuan dan kemampuan skolastik selama bertahun-tahun ditentukan oleh kemampuan yang mengingat fakta-fakta. Kecenderungan ini bukan saja didasari oleh teori psikologi lama yang memandang bahwa otak yang lebih baik mampu menguasai fakta lebih banyak, tetapi juga keadaan masyarakat di mana buku-buku sumber atau teks pengetahuan secara relatif tidak berubah selama 2 abad. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarah kegiatan-kegiatan sepanjang proses evaluasi kurikulum itu dilaksanakan. Evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Pelaksanaan dan hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, berpijak pada apa adanya dan bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan. Evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Pelaksanaan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum pengambilan keputusan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif atau kerjasama. Tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa sendiri di samping menjadi tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor efisiensi khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang dan oleh karenanya harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan material yang digunakan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kebersinambungan. Hal ini perlu mengingat tuntunan di dalam dan di luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Mungkin cukup dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.